Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari ibu saya adalah, yang pertama kita ceritakan kepada anak kita adalah tentang wali. Nah, inilah catatan kita tentang kota Tarim yang di Indonesia ini digembar-gemborkan sebagai kota wali. Faktanya adalah Tarim adalah bagian dari Yaman, dan di Yaman sekarang ini porak-poranda karena satu, perang, kedua, korupsi yang habis-habisan oleh para pejabatnya, dan ketiga, kondisi masyarakat Yaman dari 82% lebih hidup di bawah garis kemiskinan. Golok itu apa, Mak? Kata orang Jawa, kentongan. Kayu yang dilobangi tengah untuk dipukul memanggil orang ke masjid. Dulu di Besilam tuh zaman aku waktu masih muda ada di Besilam. Kalau awak poluk kata orang bangkit awak ke Mekah. Mak saya berangkat ke Makkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekas-bekas. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal sampai ke Masjid Nabawi, diusapnya mimbar bekas tapak kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah diusapnya, diciumnya ke mulut. Jadi kalau ada orang memegang kentongan, memegang, maka itu adalah memegang min atharis sholihin, bekas-bekas orang soleh. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari ibu saya adalah, yang pertama kita ceritakan kepada anak kita adalah tentang wali. Berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan nih, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya, bukan kerajaannya miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan. Sahabat, kita saksikan di video opening di mana Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bahwa di kota Tarim jalan-jalan tidak diaspal. Karena apa? Karena Tarim adalah kota wali dan orang-orang di sana maunya berjalan di atas tanah atau pasir yang pernah dilewati oleh para wali. Karena keinginan yang kuat agar bisa menafatilasi kaki-kaki para wali, maka di kota Tarim jalan-jalan banyak yang tidak diaspal. Saudara,
tentu saja pendapat ini banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak, termasuk di video opening ada seorang ustadz yang mengkritik Habib Abdus Somad tentang pendapatnya itu. Nah, kita tahu bahwa Tarim adalah bagian dari kota Yaman. Maaf, Tarim adalah bagian dari negara Yaman yang hari-hari ini masih terjadi perang saudara. Negerinya hancur, masyarakatnya tercerai-berai, dan Yaman adalah sebuah negara nomor 8 termiskin di dunia. Sebuah negara yang masuk di dalam 5 besar terkorup di dunia. Dan penduduk Yaman yang jumlahnya 34.450.000 itu di tahun 2023 82% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. 30% penduduknya yang mendapatkan air bersih atau yang bisa mengakses air bersih. Bisa kita bayangkan, saudara, bagaimana kondisi Yaman secara umum, termasuk di dalamnya Tarim, bahwa Yaman adalah kota termiskin, kota terkorup di dunia, dan kondisi sekarang ini sedang dalam keadaan perang saudara. Di mana-mana yang namanya perang saudara, maka negara tersebut tidak bisa membangun kotanya. Jadi ketika di Tarim jalan-jalan tidak diaspal, itu bukan karena ingin menapaktilasi perjalanan para wali, bukan, karena memang nggak ada dana untuk itu. Kalau melihat tingkat korupsi yang tinggi, bisa jadi ada dana bantuan dari luar negeri untuk membangun jalan-jalan di kota Tarim, tapi ternyata karena pejabatnya itu korup, maka jalan tidak dibangun. Jadi inilah logika yang benar dan waras untuk melihat kondisi Tarim dan Yaman hari-hari. Jadi kalau di Indonesia hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu mempromosikan dengan kejar kota Yaman, kota-kota di Yaman maksudnya, wabil khusus Tarim, itu bisa dimaklumi. Kalau Tarim dikatakan sebagai kota wali, dan di sana itu kehidupannya begitu indah, mengapa orang-orang yang mengaku anak turun Nabi yang ada di Indonesia ini tidak kembali ke Tarim sana untuk bersama-sama membangun ibu kota? Tarim itu sebuah kota kecil, penduduknya hanya sekitar 100.000 orang. Nah, inilah catatan kita tentang kota Tarim yang di Indonesia ini digembar-gemborkan sebagai kota wali.
totalnya adalah Tarim adalah bagian dari Yaman, dan Yaman sekarang ini porak-poranda karena satu, perang, kedua, korupsi yang habis-habisan oleh para pejabatnya, dan ketiga, kondisi masyarakat Yaman dari 82% lebih hidup di bawah garis kemiskinan. Hanya 30% dari penduduk Yaman yang bisa mengakses air bersih. Karena itu di Tarim atau di kota-kota lain di Yaman, kita terbiasa melihat orang membawa jerigen. Untuk apa? Untuk mencari air bersih. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.